Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri semuanya kelas 2, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya dapat melanjutkan kembali materi pelajaran PAI-nya pada pagi hari ini. Kalau minggu kemarin santri semuanya sudah belajar di bab 1 dan sudah selesai sampai dengan latihan uji kemampuannya ya santri semuanya ya. Nanti santri semuanya di Google Classroom dapat mendownload kunci jawaban dari uji kemampuan 1 di minggu kemarin. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita melanjutkan di pelajaran 2 dengan tema yaitu asyik bisa membaca Al-Quran. Ini kompetensi dasarnya, santri semuanya bisa lihat di layar HP-nya masing-masing, yaitu pertama melafalkan, menghafal, dan menuliskan Quran surat An-Nas dengan benar dan jelas. Yang kedua yaitu memahami isi kandungan Quran surat An-Nas dengan jelas dan benar ya. Langsung saja ya santri semuanya ya. Mudah-mudahan sudah siap pada pagi hari ini untuk belajar, harus selalu semangat. Yang pertama akan kita pelajari santri semuanya yaitu melafalkan, menghafal, dan menulis Quran surat An-Nas. Kita melafalkan dulu atau membacanya dulu ya. Pamir nanti contohkan dan juga jelaskan seperti apa seharusnya santri itu membaca atau melafalkan surat An-Nas yang benar. Dari basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang santri semua harus pahami ketika mengucapkan bismillah, bismillah itu enggak boleh terlalu panjang, cukup 2 ketukan saja. Itu biasanya ada santri yang membacanya terlalu panjang. Itu untuk diingat-ingat ya. Kemudian ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Yang santri perlu ketahui mengucapkan qul. Kemarin kan sudah disampaikan Pamir di pelajaran pertama ya, pelajaran 1. Itu makhrajnya huruf qaf yaitu di tenggorokan bagian atas, qul. Jadi seperti nyeklok gitu ya. Qul a'udzu. Kemudian ada hamzah dengan ain itu di tengah-tengah tenggorokan. Jadi harus a'udzu. Nah, kemudian zalnya itu di ujung lidah ditempelkan dengan gigi depan yang atas. A'udzu birabbin nas. Yang perlu santri ketahui, birabbi itu ada tasydidnya. Jadi harus menekan birabbi. Ini birabbi. Kemudian nasnya an-nas itu ada nun yang bertasydid. Itu harus dibaca gunnah atau mendengung karena merupakan bacaan hunnah, yaitu ketika ada nun dan mim yang bertasydid dibaca dengung 2 ketukan atau 2 harokat. Birabbin nas. Seperti itu ya santri semuanya ya untuk ayat yang pertama. Lanjut ke ayat yang kedua, Malikin nas. Mimnya maliki nggak boleh dibaca malikin nas. Kadang ada yang seperti itu, mimnya itu pendek, malikin nas.
Ya, untuk nasnya sama, nun bertasdid harus dibaca dengung. Malikin nas. Lanjut ke ayat yang ketiga. Ilahin nas. Itu lamnya itu dibaca panjang, tanda panjangnya itu ya yang fathah berdiri. Ila itu dibaca panjang. Itu bisa dilihat santri semuanya. Fathah yang berdiri artinya dibaca panjang. Kemudian ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Min syarri itu harus dibaca dengung. Min syarri, karena ada nun mati yang bertemu dengan shin. Hukum bacanya yaitu ikhfa. Cara membacanya dibaca mendengung atau samar-samar. Syarri juga sama, roknya ada tasdidnya, jadi dibacanya menekan syarri. Kemudian khannas juga sama ya, diingat-ingat kho itu makhrajnya di tenggorokan bagian atas, jadi kho itu ya agak-agak nyantol sedikit, kho di langit-langit, kho itu ya. Kemudian sama nasnya juga ada tasdidnya, jadi nasnya itu selalu dibaca dengung. Khannas, seperti itu. Kemudian lanjut ke ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas. Alladzi itu diingat-ingat lamnya ada tasdidnya, jadi dibacanya double itu ya. Alladzi itu ya. Alladzi, kemudian itu D-nya panjang ya, alladzi, karena ada ya matinya, itu mad tabi'i ya, hukum bacaannya mad tabi'i. Kemudian fi syuduri, diingat-ingat makhrajnya shod itu harus seperti mulutnya harus muncu ya, seperti orang bersiul gitu ya. Syudurin nas, untuk nasnya sama, ada nun bertasdid dibaca dengung 2 harokat. Yang terakhir ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati, itu jinnatinya ada nun bertasdid, jadi dibaca dengung 2 ketukan atau 2 harokat. Minal jinnati, tapi nggak boleh nunnya dibaca panjang, harus pendek. Minal jinnati gitu. Wanasnya sama, nunnya ada tasdidnya, jadi dibaca dengung wanas. Seperti itu santri semuanya. Oke, Pak Amir akan ulang dari depan secara lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, santri semuanya ketika di rumah dengan bimbingan ayah ataupun bundanya, nanti semuanya belajar membaca di rumah ya, melafalkan secara benar seperti yang Pak Amir jelaskan. Kemudian lanjut yaitu mengenai menghafal surat An-Nas. Pak Amir yakin santri semuanya pasti sudah hafal surat An-Nas karena sudah ada pelajaran tahfidz. Itu disitu kan menghafal juz 30, suratan-suratan pendek seperti An-Nas, pasti santri semuanya sudah hafal.
Oke, kalau sudah hafal ataupun kalau misalnya belum hafal ya, cara menghafalnya dibaca sampai benar, kemudian diulang 7 kali. Misalnya begini ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ini diulang 7 kali sampai hafal. Biasanya kalau sudah 7 kali itu sudah hafal. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu sampai 7 kali ya. Itu cara menghafal. Kalau misalnya santri belum hafal, kalau sudah ya nggak apa-apa, yang penting bacaannya sudah benar. Kemudian yang selanjutnya yaitu menulis Quran surat An-Nas. Ini di layar HP santri semuanya pada slide ini adalah tulisannya Pak Amir. Jadi santri semuanya nanti bisa menulis surat An-Nas, mencontoh seperti yang Pak Amir contohkan di slide ini ya. Cara penulisannya santri semuanya itu lihat pedoman penulisan. Itu Pak Amir juga sudah tuliskan, ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Yang harus dipahami santri semuanya itu lihat garisnya. Lihat garisnya itu sengaja Pak Amir buatkan pada buku yang bergaris agar santri belajar nulisnya benar dulu dan rapih dulu ya, bagus dulu. Artinya sesuai mengikuti garis biar enggak berantakan ya, enggak jelas berantakan. Jadi nanti jelas mana yang di atas garis, mana yang di bawah garis. Semuanya itu mengikuti garis penulisannya. Ya, santri semuanya bisa lihat dan dipahami, nanti kemudian dicontoh. Ini sebagai tugas ya. Jadi tugasnya santri menulis surat An-Nas dan juga menulis yang di bawahnya ini, pedoman penulisan a, ba, ta, sa, jim, ha, kho sampai ya. Itu santri semuanya tulis. Jadi tugasnya satu slide ya, satu halaman ini santri semuanya tulis, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Setelah ditulis, difoto, diupload sebagai tugas di Google Classroom ya. Ingat-ingat tugasnya hanya ini, menulis surat An-Nas dan juga pedoman penulisannya agar santri bisa berlatih dulu dari huruf per hurufnya, nulis yang benar. Harus di buku yang bergaris. Oke ya, ingat-ingat ini tugasnya satu halaman ini santri semuanya tiru, santri semuanya contoh. Dan slide terakhir ini ada tepuk tangan Islami ya, nanti semuanya santri bisa mempraktekkan di rumahnya masing-masing. Ini berhubungan dengan materi minggu depan, yaitu memahami pesan-pesan surat An-Nas. Ini minggu depan ya, tapi kita nyanyikan sekarang juga tidak masalah ya. Tepuk tangan Islami, Pak Amir contohkan cara nyanyinya. Tepuk An-Nas, prok prok prok. Jadi harus tepuk 3 kali. Kalau Pak Amir nggak usah tepuk ya, pakai mulut saja ya. Tepuk An-Nas, prok prok prok, nama surat, prok prok prok, An-Nas, prok prok prok, artinya prok prok prok, manusia, prok prok prok, jumlahnya prok prok prok, 6 ayat. Prok 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 diturunkan, prok 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 di Mekah, prok prok prok. Ini sangat mudah sekali ya santri semuanya ya, tinggal mengucapkan prok 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 gitu ya, nggak perlu diulang ya, santri semuanya pasti bisa. Apalagi ada ayah dan bundanya di rumah yang bisa mengajari santri semuanya. Untuk pertemuan kali ini Pak Amir cukupkan ya. Jangan lupa tugasnya yaitu menulis surat An-Nas dan juga menulis pedoman penulisan per hurufnya dari alif sampai ya. Nanti diupload di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Amir mohon maaf ya. Sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.